Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas En Channel untuk melanjutkan restorasi bit karburator pink. Kali ini memasuki tahap ke-9 untuk perbaikan tampilan spion dan tameng depan. Nah, untuk spion tadi kita sudah perlihatkan dilepas dengan menggunakan kunci nomor 14. Kemudian kita lakukan pencucian dengan sabun ke seluruh bagian. Selanjutnya kita siapkan penutup untuk bagian kaca supaya kaca ini tidak terkena cat. Kita gunting kertas yang sudah ada bentuk kaca atau bagian kaca. Nah, ini kita tempel dengan menggunakan selotip ke ujung dari kertas supaya bisa menutup bagian kaca dengan sempurna, sehingga saat pengecatan dia tidak terkena cat sama sekali. Selanjutnya bagian yang bersentuhan dengan baut juga ini kita tutup atau jalur baut supaya nanti tidak terkendala saat pemasangan baut. Kemudian kita buat yang sisi sebelahnya seperti ini, kita tekan kertas supaya bisa terbentuk dan bisa kita potong sesuai bentukan kaca. Kemudian kita bisa lanjut pemasangan selotip supaya bisa menutup penuh bagian kaca sehingga tidak terkena cat. Setelah penutupan bagian kaca selesai, kita bisa siapkan untuk melakukan pengecatan. Pertama kita lakukan dengan primer. Nah, ini primernya bening sehingga tidak terlihat. Kemudian warna hitam, di sini menggunakan hitam dop, dilanjut dengan clear dop supaya tampilannya seperti originalnya. Nah, kemudian yang sisi sebelahnya juga kita lakukan hal yang sama. Untuk pengecatan masing-masing kita tunggu 15 menit supaya mengering, baru ditutup dengan cat berikutnya. Setelah pengecatan ini kita tunggu supaya benar-benar kering dan bisa kita buka kembali penutup atau maskingnya, dan kita siapkan pemasangan baut. Setelah ini selesai, kita bisa lakukan pemasangan di stang motor. Ini diputar dengan searah jarum jam, kemudian dikencangkan dengan menggunakan kunci nomor 14. Ini kanan dan kiri, kemudian kita sesuaikan posisi kacanya supaya saat kita mengemudi bisa terlihat bagian belakang secara merata yang seperti yang kita inginkan.
Setelah ini kita siapkan tameng. Ini kita lepas bagian sen terlebih dahulu. Di sini ada 3 baut pengikat masing-masing kanan dan kiri. Kemudian kita selesaikan yang sisi sebelahnya. Setelah proses pelepasan sen selesai, kita bisa cabut pin pengunci untuk lampu depan. Di sini ternyata tinggal tersisa 1 pengunci. Kemudian kita bisa lepas baut pengikat yang ada di bawah lampu yang berfungsi sebagai pengatur posisi sinar jauh dan dekat lampu. Dilanjut dengan melepas mika yang ada di sen, kita bisa lakukan pencongkelan. Di sini ada pengunci yang harus kita lepaskan penguncinya dengan sedikit mencongkel. Nah, seperti ini penguncinya kita agak congkel sehingga kita bisa tarik dan kita lepaskan seal mika ini, dan seperti ini kondisinya. Nah, satu lagi akan kita lepas hal yang sama, kita congkel bagian pengunci. Ini ada atas dan bawah. Nah, kita bebaskan dan kita lepas sealnya. Kemudian untuk lampu depan ini kita lepaskan kabelnya dengan menekan dan memutar bagian lampu besar, kemudian kabel-kabel juga kita bebaskan. Setelah itu kita lakukan pencucian. Ini semua bagian kita cuci dengan sabun supaya kerak-kerak, kotoran, minyak dan lemak bisa hilang sehingga bersih kembali. Dilanjutkan ke bagian mika sen. Ini kita lakukan pembersihan supaya terlihat bersih sekali, dan nanti akan kita lanjutkan ke semua bagian baik mika dan reflektor. Setelah pencucian ini kita keringkan dan kita lakukan pengecatan langsung dengan chrome, di tone chrome. Sini beberapa kali semprot saja kanan dan kiri, kemudian kita keringkan dan kita lanjut pemasangan mika. Diawali dengan memasang sealnya terlebih dahulu, kemudian bagian mika ini bagian ujung kita masukkan dan langsung kita tekan supaya locknya bisa berfungsi dan bisa menekan karet seal sehingga tidak bocor.
Ini sisi sebelahnya juga demikian, sealnya kita pasang, kemudian mikanya kita bisa lakukan pencocokan dan kita tekan. Kita lanjutkan persiapan untuk tameng. Di sini karena tameng sebelumnya sudah pecah-pecah, kita lakukan pembelian tameng. Ini bukan tameng original Honda, tetapi kita gunakan merek Win untuk hasil yang lebih bagus dari merek yang lain. Pertama akan kita pasang lampu depan. Di sini kita sesuaikan posisinya, kemudian kita lakukan pemasangan klip untuk mengunci bagian atas lampu. Untuk bagian bawah kita kunci dengan satu baut, dan selanjutnya kita akan ganti lampu kecil yang ada di atas dengan yang baru. Begitu juga untuk lampu sen kanan dan kiri kita ganti dengan yang baru. Kemudian kita pasang bagian atas terlebih dahulu atau lampu kecil, dan untuk headlampnya kita gunakan Osram ACDC supaya lebih terang dari yang aslinya. Ini kita gunakan lampu LED Osram. Kita pasang dan kita tekan dan putar, kemudian kita lakukan pemasangan karet supaya air tidak mudah masuk. Selanjutnya kita rapikan kabel, kita masukkan ke dalam pengait kabel yang sudah disediakan. Selanjutnya kita bisa pasang lampu sen di bagian kanan dan kiri. Pemasangannya kita sesuaikan, kemudian kita lanjut dengan pemasangan baut pengikat. Ada 3 di sini baut pengikatnya. Sebelum dilanjutkan, kita lihat dulu apakah pemasangannya sudah pas. Setelah itu bisa kita lanjutkan dengan memasang baut pengikat atau skrup pengikat yang lain. Berikutnya kita bisa pasang soket lampu sen sebelah kiri dengan mencocokkan alurnya dan kita putar ke kanan, dan merapikan bagian kabel. Kemudian yang sisi sebelahnya atau bagian yang kanan kita pasang juga, dan kita pasang skrup pengikat. Di sini ada 3, dan kita perhatikan juga apakah posisinya sudah pas dengan posisi tameng. Ini kondisi setelah selesai. Kemudian kita bisa lanjut pasang ke bodi kendaraan. Pertama kita pasang dulu soket kabel, kita sesuaikan dan kita tekan, kemudian kita paskan bagian tameng ini untuk bisa kita pasang. Kita perhatikan bagian yang harus kita masukkan atau keluarkan kanan dan kiri, kemudian kita tekan. Setelah itu kita bisa lanjut pemasangan skrup pengikat di bagian bawah terlebih dahulu. Di sini ada 2 baut pengikat, kanan 1 kiri 1. Dilanjutkan ke bagian leg seal. Di sini kita pasang terlebih dahulu baut pengikatnya,
di bagian bawah, atas, dan tengah. Lanjut ke sisi sebelahnya, kita pasang juga skru pengikat, dan sebelumnya kita pastikan bahwa antara tameng dengan bagian leg seal ini sudah sesuai posisinya, sehingga kita bisa lanjut ke pemasangan baut atau skru pengikat. Berikutnya kita lakukan pemasangan stiker yang ada di bagian kiri. Ini kita lepas bagian release papernya, kemudian kita tempel dari mulai ujung, dan perlahan-lahan kita tekan supaya tidak ada udara yang terjebak. Satu persatu atau sedikit demi sedikit bisa kita lanjut penekanannya secara beraturan atau berurutan supaya tidak ada udara terjebak. Kemudian plastik pelindungnya juga kita lepaskan. Nah, ini kondisi setelah selesai. Kemudian bisa lanjut dengan pemasangan spakbor bagian bawah. Demikian sharingnya untuk tahap 9 restorasi bit karbo warna pink. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di tahap berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.